pada saat ini sedang populer editing foto atau retouching foto seperti yang terlihat di monitor ini, di mana kesan cahaya melalui flare, kemudian melalui light burst, dan kesan foto yang soft, di mana tingkat kontrasnya rendah, itu sedang populer saat ini. Jadi pada tutorial kali ini saya akan perlihatkan bagaimana cara membuat foto seperti ini bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Pada tutorial kali ini kita akan menggunakan contoh foto yang terlihat di Photoshop kali ini. Seperti yang saya tulis di blog atau di tutorial saya di web, foto tersebut harus memiliki beberapa karakter yang nantinya akan mendukung bagaimana tampilan atau hasil dari editing foto fashion kita ini. Karakter itu pertama adalah lighting di foto. Yang disarankan adalah lighting natural atau menggunakan flash juga bisa, tapi yang terpenting adalah arah cahaya tersebut berasal dari samping side light atau dari belakang backlight. Pada contoh foto kali ini kebetulan pada saat itu saya motretnya agak sore hari, tidak terlalu di tengah hari, sehingga mataharinya tidak berada di atas tapi dia sudah agak turun ke bawah, sehingga dia tidak menghasilkan cahaya yang terlalu kontras pada model. Seperti kita lihat pada foto ini, di modelnya itu di sebelah kanan modelnya lebih terang dibandingkan yang sebelah kirinya. Jadi efeknya atau lighting patternnya adalah side light. Selain itu, pada saat itu saya memotret dengan menggunakan lensa 80-200-28. Pada saat motret ini focal length yang saya gunakan adalah 200 dengan bukaan terbesar yaitu 2.8, sehingga latar belakangnya terlihat lebih soft atau blur. Oke, selanjutnya setelah kita buka foto ini di Photoshop, langkah pertama adalah kita mengatur tone dan color dari foto tersebut. Untuk itu saya akan menggunakan curve. Jadi saya pilih layer adjustment curve. Kemudian di pilihan RGB, saya akan naikkan bagian shadow-nya. Jadi bagian shadow saya angkat, sehingga kalau kita lihat tidak ada lagi bagian yang berwarna hitam. Jadi sebelumnya seperti ini, jadi ada area yang warnanya hitam. Kali ini dengan mengangkat area shadow di curve, maka tidak ada lagi area yang berwarna hitam di foto tersebut. Kita tentu saja kehilangan kontras, tapi nanti akan kita perbaiki. Selanjutnya di bagian highlight juga saya turunkan sedikit, sehingga tidak ada area yang terlihat terlalu overexposure. Berikutnya untuk kembali memunculkan kontras di midtone, kita akan bentuk curve-nya seperti ini. Jadi akan saya angkat sedikit di area yang dekat dengan highlight, kemudian di area yang dekat shadow akan saya turunkan sedikit. Oke, jadi kita berikan sedikit kontras. Kali ini kontrasnya lebih ke arah tengah atau midtone-nya. Oke, berikutnya kita pilih channel yang blue. Di sini saya akan angkat shadow di blue, kemudian highlight-nya saya turunkan supaya di bagian highlight muncul warna kuning. Jadi seperti yang sering kali saya jelaskan, kalau untuk memunculkan warna kuning, karena di sini tidak ada warna kuning, maka kita bisa menggunakan warna biru, karena warna biru adalah komplementer dari warna kuning. Jadi kalau di highlight birunya kita kurangi, maka secara otomatis kuningnya muncul seperti ini. Jadi kita lihat sudah terlihat efek atau nuansa warna yang berwarna kuning atau warna-warna sunset atau sunrise. Berikutnya kita pindah ke channel yang merah. Kali ini saya akan angkat highlightnya sedikit
Jadi di highlightnya nanti tidak hanya warna kuning, tapi ada sedikit nuansa merah. Jadi di bagian highlight merah ini saya geser ke kiri. Mungkin sedikit saja seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat, ini sebelum, ini setelah kita kasih adjustment curve. Sini saya kasih namanya tone and color. Berikutnya kita pindah lagi ke layer background. Selanjutnya kita akan saya akan buat di mana di foto ini area, karena sumber cahayanya berada di sebelah kiri atas di sini, maka saya akan buat di secara keseluruhan tone di foto ini dia akan paling terang berada di sebelah kiri atas, kemudian makin lama makin gelap ke arah kanan bawah. Untuk itu saya akan menggunakan curve kembali. Jadi saya akan pilih adjustment, kemudian curve. Saya beri nama di sini cahaya, atau saya kasih nama matahari. Oke, kemudian kita pindah ke layer masking dari layer adjustment curve tersebut. Selanjutnya kita pilih gradient tool. Lalu saya pilih jenisnya adalah yang radial gradient. Kemudian selanjutnya kita pastikan di sini, kita pastikan posisinya adalah defaultnya yaitu bagian foreground putih dan belakang hitam. Tinggal Anda klik di icon kecil ini sehingga nanti di gradiennya munculnya seperti ini. Di sebelah kiri warnanya putih, sebelah kanan warnanya hitam. Berikutnya saya tinggal klik di sebelah kiri atas ini, kemudian saya drag ke kanan bawah seperti ini. Kalau Anda lihat belum ada perubahan apa-apa karena curve-nya belum kita rubah, tapi kita lihat di maskingnya, masking untuk curve-nya dia seperti ini. Kalau kita lihat maskingnya nanti seperti ini. Berikutnya kita klik curve-nya, curve adjustment-nya, lalu saya angkat di bagian tengahnya seperti ini. Jadi sekarang Anda lihat hasilnya seperti ini. Oke, hati-hati jangan sampai ada area yang overexposure seperti ini. Jika Anda lihat di foto ini, bagian yang paling terang adalah di sini, kemudian dia makin lama makin gelap ke arah kanan bawah. Kita lihat ini sebelumnya, ini setelah dengan curve adjustment. Oke. Selanjutnya lagi saya akan buat flare. Jadi saya akan buat flare di sebelah kiri atas ini. Kita buat dengan menggunakan, saya akan buat layer baru. Layer baru tersebut, semua layer yang kita buat baru ini semuanya ada di bawah layer tone and color. Kenapa ada di bawah layer tone and color? Karena layer tone color ini yang nanti akan mempengaruhi bagaimana warna dan tone yang ada di foto ini. Jadi layer tone and color ini kita buat di paling atas. Oke, untuk membuat layer flare itu kita pilih di layer yang bawahnya, di sini layer matahari. Kemudian kita create new layer. Ini saya kasih nama flare. Kemudian kita akan menggunakan gradient tool lagi ini. Tapi kali ini saya akan rubah foreground color ini dengan menggunakan eyedropper tool. Kemudian saya pilih area highlight di foto ini. Kebetulan sini area highlightnya yang paling terang adalah di sini. Jadi saya tinggal klik ini sehingga warna tersebut masuk ke foreground. Berikutnya kita pilih yang gradient tool. Lalu kita pindah ke atas, di sini pilih drop down menunya, kemudian pilih yang ini, nomor 2 dari kiri. Di sini nanti gradiennya adalah gradien yang berasal dari warna yang tadi kita pilih, kemudian dia ke warna transparan. Untuk jenis gradiennya tetap kita menggunakan yang radial gradient. Oke, berikutnya setelah ini kita pastikan semua seperti ini optionnya. Berikutnya kita arahkan kursor ke kiri atas.
kemudian saya klik, kemudian saya drag ke sampai sini. Jadi hasilnya seperti itu. Saya buat lebih besar lagi mungkin segini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi untuk layer flare kalau kita lihat isinya tuh hanya begini aja. Berikutnya untuk layer flare ini kita rubah blending mode-nya dari normal ke screen. Hasilnya seperti itu. Kalau misalkan dirasakan terlalu terang, kita bisa turunkan opacity-nya. Atau di sini saya tidak akan turunkan opacity terlalu besar. Mungkin saya tetap biarkan 100%, tapi akan saya geser lebih ke atas supaya tidak terlalu menghalangi bagian mukanya. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir, saya akan kasih lens flare tambahan yang ada di filter Photoshop. Sebelumnya saya pernah perlihatkan bagaimana cara membuat lens flare tambahan ini dalam layer terpisah di salah satu tutorial saya. Jadi saya buat layer baru, tapi pada saat saya menekan tombol Create New Layer di bawah ini, saya klik sambil menekan tombol Alt. Jadi saya tekan tombol Alt, kemudian saya klik tombol Create New Layer ini. Sehingga nanti muncul window seperti ini. Kemudian kita pilih modenya overlay, lalu kita aktifkan pilihan fill with overlay neutral color, dan oke. Sehingga nanti terisi dengan warna abu-abu di sini di layernya. Saya kasih nama lens flare. Lalu berikutnya di lens flare ini kita pilih filter, kemudian render, kemudian lens flare. Lalu saya pilih lens type-nya yang 50-300, kemudian saya tinggal arahkan titiknya ini ke sebelah kiri atas, seperti ini. Kemudian, oke. Sekarang kalau Anda lihat, di foto kita sekarang ada lens flare-nya. Saya tinggal rubah posisinya, jadi pastikan lens flare layer lens flare aktif, kemudian saya rubah posisi lens flare-nya, saya geser agak ke sini. Kalau misalkan kurang terang, Anda bisa duplikat layer lens flare ini. Saya tekan Ctrl J untuk menduplikat layer lens flare, sehingga ada dua, jadi kita lihat sekarang lebih terang. Oke. Kemudian kita lihat lagi apa yang bisa kita lakukan. Oke, sekarang karena lens flare-nya sekarang ada dua layernya, jadi di area ini cukup terang sehingga saya rasa agak mengganggu di bagian mukanya. Jadi kita geser lens flare-nya, saya select dua-duanya layernya ini, kemudian saya geser agak ke kiri seperti itu. Oke, hasilnya seperti ini. Dan mungkin buat Anda yang sering melihat tutorial-tutorial saya di fotografidesign.com, Anda mungkin sudah tahu kalau saya adalah penggemar vignette. Jadi mari kita tambahkan vignette di foto ini. Saya akan tambahkan vignette-nya di bagian di atas layer matahari. Jadi kita aktifkan layer matahari, kemudian sama dengan ketika kita membuat lens flare, saya tekan tombol Alt, kemudian klik Create New Layer. Lalu saya pilih Overlay, sama dengan sebelumnya, aktifkan Fill with Overlay Neutral Color. Oke. Jadi saya kasih nama Vignette. Lalu pada saat layer vignette-nya aktif, kita pilih Filter, Lens Correction, lalu pilih custom, kemudian di pilihan vignette kita masukkan amount-nya -100. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Kalau Anda lihat layer vignette ini dia tidak sampai ke pinggir, jadi Anda lihat di bagian pinggirannya ada yang tidak terkena efeknya. Jadi jadi caranya adalah pada saat layer vignette-nya aktif, kita pilih free transform atau Ctrl T, lalu kita perbesar layernya. Itu, lalu tekan enter. Oke, ini hasilnya seperti ini. Saya akan kelompokkan
layer-layer ini biar tidak terlalu pusing lihatnya. Yang ini adalah kelompok flare. Kemudian yang ini adalah tone atau color. Karena layer tone atau color ini berada paling atas, jadi kita masih bisa edit bagaimana kita ingin tampilan akhir dari foto ini. Jadi saya kembali ke layer adjustment tone color ini, saya pilih curve-nya, kemudian tinggal kita bisa edit lagi di sini. Contohnya misalkan kalau saya rasa misalkan di bagian highlight foto ini terlalu kuning, saya bisa kembali pindah ke blue, kemudian saya angkat sedikit supaya tidak terlalu kuning. Misalkan seperti ini. Kemudian kalau saya ingin warna hijau di foto ini terlihat lebih tidak seperti sekarang, jadi lebih terlihat warna hijaunya, saya pilih warna green. Saya pilih channel green, kemudian saya angkat sedikit di bagian shadow ini sehingga warna hijaunya bisa lebih terlihat. Oke. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ini sebelumnya, foto kita sebelumnya, dan ini setelah kita kasih editing yang kita lakukan tadi. Oke, demikian cara edit foto, mungkin bisa dibilang foto fashion atau foto glamour yang sedang populer saat ini. Kalau Anda menggunakan tutorial ini dan Anda terapkan di foto Anda, saya sangat sekali ingin melihat hasilnya seperti apa. Jadi tolong share hasil karya Anda sendiri dengan tutorial ini. Kirim link foto Anda ke fotografi desain. Anda bisa mention fotografi desain di Twitter, atau Anda tulis linknya di komen di YouTube sini, atau di bagian komen di web fotografi desain. Oke, demikian tutorial kali ini. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya. Saya Bisma dari fotografidesain.com.